Oke. Dilanjut lagi Kak. Lanjut Tadi lagi, ada kesalahan teknis ya, sedikit. mohon maaf. Nggak Jadi apa. kita bacakan ulang pertanyaannya begitu. Boleh silakan. Nah kan di banyak interview itu Panturas sering cerita Apa? bagaimana background kalian menciptakan sebuah lagu. Karena kalian ini sama-sama dari Vkom Unpad, yang bikin proses kreatif kalian bikin lagu itu konsepnya musikalisasi berita. Iya. Nah, di salah satu interview juga Acin pernah bilang salah satu alasan kalian nulis lagu yang ceritanya diambil dari berita itu karena kalian nggak harus masukin opini atau cerita atau kehidupan personal kalian ke karya kalian itu sendiri. Iya. Nah, kalian pernah nggak kepikiran bikin workshop atau kelas nulis lagu berdasarkan pengalaman kalian menggunakan metode itu gitu? Atau pernah diundang sebelumnya bikin tentang workshop bikin lagu metode Oh, gitu. kalian itu sendiri gimana? Sejauh ini nggak ada sih, dan kalau diajakin juga nggak tahu mau diterima atau enggak. Karena sejujurnya orang sendiri nggak yang terlalu pede gitu loh, kayak jadi membuat musik tuh iya nggak, kalau misalkan bedah karya hearing session tuh sering lah gitu kayak gitu. Cuman yang emang bentuknya ya orang penasaran nanya langsung gitu. Oke. Bukan yang Tapi ngasih. untuk yang workshop tuh aduh kayaknya orang ngerasa masih ada yang lebih kompeten kali ya. Ya kalaupun emang teman-teman emang tertarik dengan penulisan Panturas, pelajari sendiri dari lagu yang udah kita bikin kayak gitu sih. Berarti emang itu valid apa sampai yang album terakhir kemarin rilis tuh masih sama proses penulisannya? Proses penulisannya beda-beda sih. Hmm. Yang mabuk laut mungkin iya. Hmm. Kebanyakan kayak gitu. Ada juga dari pengalaman pribadi yang ya udah emang kelihatannya dari sudut pandang orang ketiga gitu. Oke. Jadi ya lihat ada fenomena. Adapun yang kayak saya ketabrak gitu di Oh, Gurita pernah. Kota. Oh, itu Gurita Kota pengalaman pribadi. Gurita Oke. Kota tuh soal saya ketabrak Metro Mini sebenarnya. Oke. Karena kayak Metro Mini kan waktu itu masih ada Metro Mini ya. Metro Mini tuh udah mah jalannya lambat, terus kayak sering nyembur. Oh, jadi kayak ngeluarin tinta, Ngeluarin tinta, knalpot. jadi kayak ya perumpamanya kayak kalau jalanan itu lautan, kayaknya Metro Mini itu jadi gurita. Gurita. Oh, Ibaratkannya Mbak jadi gurita kayak gitu. Oke. Berarti Gurita Kota sudah terbongkar. Orang juga baru tahu ini malah Ya kayak sih. gitulah ya, maksudnya banyaknya kayak gitulah penulisannya. Apalagi ya? Oh, kalau yang album Ombak Banyu sih cenderung lebih banyak kayaknya ada yang dari pribadi. Cuman banyak dibalut lah. Kayak si Acin ada yang kayak gitu, terus saya juga ada yang kayak gitu. Cuman banyaknya dibalut jadi metafor laut atau enggak fiksi. Jadi apalah segala macam lah gitu. Anjir, Cebrok sejati ya. Metro Mini pun diibaratkannya gurita. Nah, berarti kan tadi sempat menyinggung dari fenomena atau berita. Nah, kalau dari Pantura sendiri tuh berita yang kayak gimana sih yang biasanya menarik buat dijadiin lagu? Pemilihan beritanya tuh yang sebenarnya nggak ada yang kayak kita ngumpulin banyak berita di koran terus kayak ini bagus sih. Gak gitu. Cuman kayak se ini aja sih, seketemunya sih. Jadi kayak kadang-kadang kan ya 24 jam lah kita timeline selalu terisi dengan banyak berita baru dan fenomena baru dari berbagai dunia. Ketika baca tulisan, ada satu tulisan yang anjir ini aneh banget. Ini kayak kalau ditulis bagus deh gitu. Kayaknya saya harus mengabadikan berita ini dalam ini lagu dalam sebuah apa karya. lagu yang salah satu lagu Salah satunya Fishbomb. Fishbomb. Fishbomb itu ceritanya ada satu nelayan. Nelayannya ya licik lah ya, maksudnya kayak dia pakai bom ikan gitu. Iya. Pakai bom ikan untuk nangkap ikannya. Jadi ya itu kan ya ngerusak lah ya, ngerusak ekosistem gitu. Suatu hari senjata makan tuan gitu. Si bom ikannya meledak di rumahnya sendiri. Sampai meninggal. Dan dua temennya juga meninggal. Juga, yang sama-sama kayak gitu. Jadi
Oh anjir ini boleh. Jadi nih ditulis. mereka memetik apa yang telah mereka tanam ya. Iya, Anjir. tanam tuai ya. Tanam buah. Anjir, menarik. Orang baru tahu. Gip, ada yang mau ditanya lagi Gip? Ya, coba. Ini kan ngebahas proses ya. Ya. Nah mungkin bisa dibocorin nggak atau kasih tahu nih buat yang apa sebutannya fansnya ABK. ABK. Siapa tahu pada mau tahu nih ada nggak sih apa sih formula depan turas kalau bikin lagu nih? Kayak misalkan jamming dulu kah atau tadi nih nyari-nyari berita terus kita buat lirik dulu Nah Ya. bisa di-share nggak Mas Kuy? Sebenarnya ini nggak selamanya kayak gini prosesnya, cuman dari yang pernah saya kerjain sama teman-teman tuh kebanyakan pertama kita bikin workshop dulu. Ya. Jadi kayak kita ngumpulin nih, kita pengen bikin apa aja. Dia obrolin dulu lah di awal gitu kayak ada materi nggak pertama, terus kira-kira yang lu kepikiran musiknya kayak gimana ya gitu. Itu di sesi itu kadang-kadang ada tuh yang kayak si Acin udah punya bass gitar lah, genjreng-genjrengan sendiri. Ini kayaknya ada ngambil ke arah sini nih. Oke. Terus saya ada satu kayak gitu. Kalau misalkan udah mentok nggak ada lagi, ya udah kita jamming aja. Itu tuh jamming tuh kita misalkan kayak seminggu atau berapa hari gitu. Ya udah kita cari materinya, kita bikin. Kekumpul lah ada 10 lagu atau 11 lagu gitu. Nah itu barulah dicari yang kayak ini kayaknya bisa jadi sebuah lagu deh. Dikurasi, dimasukin ke folder. Yang ini bisa masuk gitu. Terus oke, udah. Pas udah ini musiknya kayak yang masing-masing di-pairin lah. Isiannya kayak gimana, ini kayak gimana. Tugas masing-masing lah ya. Dari situ bikin demo. Biasanya demo kasar aja, jadi yang direkam live aja langsung gitu, nggak usah yang multi track gitu. Yep. Sebenarnya itu metode yang di Ombak Banyu Asmara, di yang Mabuk Laut tuh live itu, tag-nya live. Oh, live record gitu. Tag-nya live. Ya udah, abis itu ada yang dipilih tuh, ada yang jadi dibikin lirik, apa mau instrumental. Yang dibikin lirik ya udah dipilih siapa yang mau jadi nulis. Kalau di album pertama saya Macin, di yang album kedua saya Acin sama Gogon kayak gitu. Jadi ya udah yang mau nulis lagu nulis aja gitu. Di kita mah secara sistem royalti juga fair-fairan aja gitu. Kalau emang lu nulis lebih banyak ya dapat lebih banyak. Jadi kayak inilah terpacu juga lah buat berkarya gitu. Dan kita selalu terbuka gitu, kayak lu punya lagu ya udah ayo gitu, kayak gitu. So far kayak gitu sih. Abis itu udah ada liriknya atau ininya direkam, abis itu mixing mastering. Rata-rata nih kalau pembuatan satu album si Panturasnya memakan waktu berapa lama sih? Kayak dari mulai tadi workshopnya sampai rekamannya gitu. Beda-beda sih, ada yang cepet ada yang lama, tapi biasanya setahun sih. Gimana materinya juga kali ya? Gimana materinya. Kalau Mabuk Laut cenderung cepet. Tapi ya itu juga perjalanan dari Panturas bikin band dari 2016, 15-16 lah. Sampai Mabuk Laut 2018. Itu juga lumayan lama kan, berapa tahun tuh? 3 tahunan lebih gitu. Tapi secara proses tuh hampir setahun gitulah, setahun gitu. Kayak gitu sih. Proses serunya malah pas rekamannya ya. Rekaman pernah nggak sih seru. kayak kan pastinya beda pendapat mah gitunya anak band kamu kan. Iya. Nah, kayak kuntuk-kuntukan gitu atau berargumen gitu di Panturas. Nah, untungnya ya saya punya bandmates yang terbaik lah se-alam dunia lah kalau buat saya mah. Ini akhirat. Maksudnya nggak yang kekeh gitu, maksudnya kayak kita sistemnya lumayan demokratis lah gitu, nggak yang kayak lain lah ya gitu. Kalaupun misalkan saya yang bikin nih, kalaupun emang ide saya nggak bagus, ada yang kontra, ya udah saya terima aja karena emang ya udah cari solusi bareng-bareng gitu. Nggak yang kekeh juga gitu. Kan kadang-kadang ada yang kayak kekeh gitu, terus sama orang-orang ditolak, terus kayak kekeh terus sampai dia buktiin kalau tuh kan bener. Nah kita tuh nggak kayak gitu orang-orangnya gitu untungnya gitu. Karena jadi, dari barudak juga mungkin ya, dari teman sekampus gitu jadi lebih. Iya. Malah yang jeleknya mungkin jadi nggak enakan kali ya. Iya. Pak diem dia. Sunda.
basic Sunda ada gini kayak gitu ya. Nggak enakan. Berarti kalau dari Givari tadi berarti prosesnya kurang Ah, lebih kayak tadi yang proses. diceritain ya. Nah kan tadi kita banyak berbicara tentang bagaimana Panturas berkarya. Nah kalau misalkan dari musisi inspirasi atau apa ya, musisi Indo maupun luar yang menurut Mas Kuya sendiri tuh dari segi penulisan dan liriknya bagus Ya. dan pengen banget, Sangat diapresiasi lah sama Mas Kuya dan gitu. sampai kayak anjir orang pengen banget bikin lagu tuh kayak si A gitu. Ada nggak siapa kira-kira? Nggak usah surf rock misalkan. Siapa ya? Aduh, banyak sih sebenarnya. Apa biar buat referensi Iya. juga buat para luar dan Indo Iya. boleh. Kalau yang dari Faris RM tuh saya Oh, mengagumi banget Faris, sih, ya. karena musik-musik yang dia bikin buat orang lain pun rasanya Kerasa dia Faris ya. Oke. kerasa Faris. Iya, iya, iya. Kayak ya saya mungkin kayak barulah dengar yang mulai kayak gitulah. Kayak dengerin Ahmad Albar aja di yang album Secita Cerita. Ya. Ya kita tahu lah Ahmad Albar Ya, image-nya rock gitu ya. rock gitu, rock banget. Pas denger itu anjir musiknya keren banget gitu, tapi bisa ngeblend gitu. Iya, benar. Terus Faris RM berarti. Ya. terus apalagi ya, terus ya Faris jadi drummer juga keren itu. Di Serasa tuh Faris kan ya? Iya, serasa Faris. Di Serasa Faris. Terus apa lagi ya? Banyak sih ya. Yang Hari Dia tuh dia ya? Iya, hari dia Faris juga. Faris juga ya? juga musik director. Iya kan tuh. Masih jadi kuliah kerasa dia. gitu. Itu salah satu yang saya kagumi lah. Beliau. Terus almarhum Ade Paloh juga saya. Ade Paloh ya, Ya. Paloh Pop ya. Paloh Al-Fatihah untuk almarhum Ade Paloh. Almarhum Ade Paloh tuh secara penulisannya liriknya tuh bersayap. Orang jadi lebih mulai ngerti lagunya tuh setelah dia meninggal, justru jadi kayak Anjir iya lagi. ini kan kayak, oh ini tuh gini, karena kan waktu beliau meninggal tuh ada yang reveal lah, kayak orang yang iseng nanya ke Bang Ade, Bang Ade ini mata berdebutnya maksudnya apa ya gitu. Kayak gitu. Jadi maksudnya tuh gini, misalkan dia itu tuh soal influence-nya dia yang kayak dalam perjalanan musafir itu adalah influence-nya dia, terus kayak anjir, oh ini tuh maksudnya ini. banyak hal yang Iya. oh iya tuh Ade Paloh ya, Ade almarhum Ade Paloh. Paloh. Terus kalau gilanya saya suka Hari Rusli sih. Hari Rusli, oke, musisi dari Bandung Eksploratif. lagi. Titik Api itu album yang anjing keren Iya, banget. kayaknya udah topnya Hari Rusli kayaknya Asli di sih. Titik Api. Sekarang kan si Panturas lagi proses bikin album dengan bahasa Sunda. Bahasa sudah oke. Nah jadi kita ada proses digging lah. Musisi-musisi di tanah Pasundan tuh siapa aja, musisi-musisi di Bandung, di manapun, termasuk kayak Cari Mana, siapa aja kita cari-cari gitu. Pas orang ngelihat Hari Rusli kayak ngerasa anjir, orang Bandung teh bener-bener patut bangga lah. Musisi Hari seperti Rusli. Hari Rusli ya. Musisi seperti Hari Rusli dengan cara kerjanya beliau, gimana beliau ngurusin ya anak jalanan gitu, jadi ada di rumah musik Hari Rumahnya Rusli, ya, jadi di kayak KSB. lebih berkarya, terus kayak secara musisi jalan tuh punya value lebih lah gitu. Ya benar. Nggak cuma dari musik, jadi dari segi value-nya buat Value. musisinya sendiri pun Ya. ada gitu. Dan kayak ya musisi Bandung mana yang gak look up sama Hari Rusli. Ya benar. Walaupun yang generasinya jauh gitu, dan baru mengerti karya-karya beliau gitu, gara-gara udah mulai dewasa gitu ya. Iya. Walaupun gak sepenuhnya ngerti ya, tapi cuman pas udah ngeliat anjir, emang Anjir. keren pisan Ya. gitu. Itu sih Titik Api, Hari Rusli Gang tuh saya Respect ya respect parah. buat teman-teman ABK, boleh juga berarti dengar Titik Api Hari Rusli anjir. Yes.
Kalau luarnya ada nggak 1 atau 2 gitu luar? Kalau luar saya punya idola tapi bukan yang karya kali ya. Nggak apa-apa. Cuman lebih ke saya role-nya pengen kayak dia deh. Oke. Ada drummernya Yellow Magic Orchestra, Oke. Yukihiro Takahashi. Nah dia tuh ya itu juga sedih banget lagi dia udah meninggal. Sedih buat beliau ya. Apapun agamanya. Yang saya percaya aja. Jadi kan diwawancara nih di pokoknya setelah saya mulai digging tuh beberapa tahun sebelum dia meninggal lah. Oh, berarti nggak lama. Nggak terlalu lama, jadi kayak ternyata anjir ada band ini keren gitu. Taunya kan dulu cuman Hosono-nya doang. Ryuichi-nya doang. Pas lihat band tuh emang lebih keren gitu. Secara band tuh mereka tuh solid gitu di Jepang tuh. Terus ngelihat role-nya dia tuh saya drummer, tapi saya yang ngurusin visual dari band ini gitu. Oh, sekarang saya mulai mengerti. Oke. Ya. Jadinya wah. Jadi kayak gua akhirnya punya role model nih. Betul. Pengen. Tapi beliau kerja kantor juga nggak? Nggak tahu. Tapi nggak tahu. Kalau ya berarti sama semua. Oke, berarti itu ya list. Mungkin itu juga bisa jadi referensi kalian biar tahu juga ternyata Panturas tuh selain musik-musik luarnya, musik Indonya tadi udah dikasih tahu. Dan ada lagi selain tadi? Apa ya? Itu mungkin ya yang ingin seperti beliau. Itu berarti ya kalau di luar. Iya, so far sih kayaknya gitu ya. Iyalah. Karena saya juga kalau ditanya gini kadang bingungnya suka ngeblank anjir. Benar bingung. Ini yang saya kepikiran ini. Dan nanti kalau lebih lanjutnya mungkin nanti kita tanya lagi top 5 part 2 mungkin ya. Mungkin top 5-nya udah berbeda dari yang dulu mungkin ya. Benar. Referensi ya. Okay. Nah kalau tadi nih sempat kepikiran kan tadi kan idolan ya. Kalau misalkan Mas Kuya dilahirkan buat menciptakan satu lagu nih, nah kira-kira lagu apa sih yang kayak yang udah terkenal nih, misalkan lagu apa, misalkan Imagine John Lennon misalkan gitu. Wah, kok mau orang yang menciptakan kita atau lagu siapa gitu, ada nggak sih kepikiran saat berandai-andai gitu misalkan? Kayaknya ya ada sih kepikiran kayak gitu, cuman sejujurnya nih orang nggak kepikiran nih. Cuman kayak kalau ada sayup-sayup kayak denger lagu ini, ini keren banget dan nih. Nah, kok bisa kepikiran kayak gitu? Ada nggak ya? Kayaknya jauh kejauhan kali ya itu ya. Ada nggak ya? Atau mungkin yang sangat diapresiasi gitu, maksudnya dari yang teknik mixing masteringnya atau cara bermainnya mungkin lah yang wah ini apa ya, titik api lah salah satunya ya. Anjing kok bisa kayak gini gitu. Iya sih. Ya harusnya ya. Iya. Harusnya zaman sekarang. Betul. Oke, itu paling ya titik apinya harus sih. Satu. Ya ngawang terlalu luas sih kayaknya ya, betul. Ini pun yang kepikiran ya, maksudnya kayak mungkin kayak musik-musik yang super terkenal gitu. Kayak lagu Faris RM gitu. Itu pun yang jadi yang kayak anjir bagus nih gitu. Kok bisa ya kayak gini? Ini ya kali ya. Trans. Oh, Trans. Jawab Nurani. Jawab Nurani, betul. Anjir. Terbaik sih ya. Keren itu setengil itu ya masukin musik-musik robotik gitu. Beyond. Iya. Iya itu tuh salah satu yang aduh bagus lagi gitu. Ya mungkin salah satunya itulah. Oke. Lanjut mungkin ya. Nah, ini nih pertanyaan selanjutnya. Yang ringan lagi. Kalian sebagai band suka ada nggak sih kegiatan yang sengaja dibuat untuk bonding gitu? Atau emang tadi kan udah diceritainnya dari sekampus juga gitu, satu jurusan. Nah di luar itu nih pas udah ngebentuk Panturas ada nggak sih kayak ya orang outbound misalkan atau ada gitu? Ada. Sengaja buat bonding kah atau gimana gitu? Terakhir ya ngusep.
mancing. Cibiru. Di mana ya? Lupa. Di Bandung. Jadi kita tiap akhir tahun kayak. Oh, ada acara gitu ya Tiap dibetin akhir ya. tahun. Jadi itu tuh yang sebelum kayak jadi kita tahun ini ternyata udah menuntaskan berapa sekian gigs, ini segala macam lah, report akhir tahun lah kayak gitu segala macam. Terus ya ngomongin soal plan tahun depan kayak gitu. Nah kita tuh suka kadang-kadang ditutup dengan banyak kegiatan lah. Ya, betul. Salah satunya adalah ngusep, Ya. juga pemain Persib aja. Tapi itu penting juga ya buat kesehatan band gitu ya mungkin ya. Iya. Buat bonding sih. juga kayak Itu gitu yang kan. bikin seru sih. Jadi Iya. terus kayak tiap tahun selalu nambah gitu kayak Iya. si Acin kan ada punya anak Ya. gitu. Jadinya ada yang udah nikah, jadinya nambah keluarga lagi, Ya, nambah betul, keluarga lagi betul. kayak lebih Ya. rame aja jadi di Yang Panturas darinya dulu mungkin cuma 4-an doang gak di kampus mungkin ya. itu. Jadi ada keluarga kecil lah Jadi gitu. ada keluarga kecil. Seru Itu seru sih yang bikin seneng band-band. Dan itu wajib ya atau maksudnya harus diluangkan gitu atau ya, cuman kayak keluarga aja sih kalau emang into sama di sini ya masih Oh, disempatkan gitu jadinya. Betul. Oke. Lanjut. Dari orang kan salah satu ini ya. Panturas juga baru ngeluarin vinyl rilisan fisik. Nah kan sebagai atau band, patokan kesuksesan buat The Panturas tuh apa sih? Kan karena dari band tuh kan ada salary buat merchandise, salary penjualan album, terus ada tiket, tour dan lain-lain. Nah, buat The festival Panturas mungkin ya. festival. Nah buat The Panturas sendiri tuh patokan band kalian sudah sukses tuh apa? Oh iya, versi patokannya. Panturas. Patokannya apa ya? Patokan gimana? Kayak misalkan anjir band orang teh sukses ya ternyata karena merch-nya yang dijual sakieu misalkan. Orang sukses karena orang gigs guys budget bla bla bla. Nah kita tuh nggak menganggap itu sebagai patokan kesuksesan sebenarnya. Itu mah lebih Bonus. kepada ini aja, bonus dan konsekuensi dari Konsistensi. apa yang udah kita lakuin. Gitu. Anjir bijak euy. Konsekuensi dari apa yang udah kita lakuin. Jadi kayak kita bisa main di misalkan saya yang lumayan ini misalkan di Joyland gitu. Ya karena itu adalah salah satunya adalah dari apa yang udah kita lakuin dari 2015 ya. belasan atau ratusan gigs yang ada yang inilah isi gitu ya. dan misalkan kalau dibayar nggak dibayar gitu. Ya itulah maksudnya dari banyak hal itulah jadinya karena konsisten juga gitu yang kayak kita selalu ngerilis sesuatu di tahun-tahun tertentu terus kita rajin juga lah bikin merchandise ya. atau rilisan apapun gitu kayak gitu sih jadinya emang konsekuensi jadi kita main di misalkan di Singapura misalkan itu adalah konsekuensi dari kita misalkan kita mainnya bagus di festival kayak Synchronize atau Joyland gitu ya. atau Joyland yang jadi etalase musik Indonesia ke Luar negeri kayak gitulah. Okay. Ya kan kayak festival-festival kadang-kadang ada kurator-kurator festival yang datang ke festival-festival nonton langsung gitu gitulah ya. yang notable gitu kan jadinya ya mungkin karena kita bagus mainnya ketika di situ jadinya ada konsekuensinya lu bisa main di sana gitu. Kayak gitu sih. Berarti Panturas bukan salah satu band yang kayak anjir ini target tahun ini orang kudu kieu. Enggak sih kalau Ambis banget enggak berarti ya. jadi stres kalau nggak ke kesampaian Sampai gitu. bener sih. Bener. Jadinya nggak fun lu lagi ngeband-bandannya gitu. Kayak gitu sih kalau kita. Berarti orang mengutip salah satu quotes-nya Panji Pragiwaksono ya. Maksimalkan 5 menit dalam hidup kalian tuh diaplikasikan oleh Panturas. Ya, Karena mungkin 5 menit itu tuh ada promotor lewat tiba-tiba anjir bagus kan nggak tahu kita ya. Bener. Berarti Panturas mengambil jalan itu ya. Itu sangat untuk ini anak band juga nih mungkin bisa di ini ya di adaptasi itu. Adaptasi. Buat Givari dari anak band ada apa lagi Giv yang mau ditanya-tanya mumpung ada gitu. Apa ya? Mungkin ini sih kalau misalkan band nih sebesar Panturas apalagi kan pasti ada fans nih ya. Sebutannya teh kan ABK, anak buah kapal ya betul ya. Nah pernah gak sih atau beres panggung gitu sering gak sih nyepetin buat ketemu gitu atau misalkan
legalisir gitu atau apa. Nah pernah gak sih sering nyempetin nggak kalau buat kayak gitu-gitu? Itu kita kalau bisa kita sempetin pasti sempetin sih. Betul. Karena ya itulah kita juga dari yang tadi ya sambungan dari obrolan kita tuh, kita juga nggak tahu yang suka sama musik kita tuh siapa. Ya betul. Punya modal sosial apa, punya power apa gitu. Jadinya semuanya rata lah kita. Kalau misalkan ada yang minta sama kita dan kitanya kebetulan emang lagi selagi nyantai, bisa gitu ya, selagi bisa. Pasti kita sempetin tanda tangan kayak atau foto bareng, misalkan kayak di Grammars gitu, kayak sekarang ada yang foto bareng, ayo Nah, gitu. Maksudnya kayak nggak ya sebisa mungkin kalau misalkan kitanya nyantai, kitanya lumayan luang ya. Iya sih mungkin. Kita kan nggak pernah tahu ya apa si fansnya berekspektasi apa ke kita. Iya, maksudnya kayak kita misalkan ada orang yang ketemu kita di Jakarta misalkan, gini. Ya dari mana, dari Bali misalkan, terus tiba-tiba yang di Balinya tuh dia tuh yang apa gitu, iya. punya kolektif apa, iya punya kolektif apa, terus kayak ya saya ngundang ke sini gara-gara lihat Panturas di Jakarta gitu, jadinya ya. Anjir, iya emang ini salah satu konsekuensi dari apa yang udah kita lakuin tuh. Setuju betul. Gak pernah tahu kan Ya, itu ya. apa gitu. Pernah nggak sih atau ada nggak sih yang fans nu nyeleneh gitu atau enggak yang unik nih dari kota apa di mana gitu yang berkesan gitu? Oh misalkan minta tangan di sepatu gitu, misalkan di kaos. Itu ada sih di sepatu ada. Pernah, Ada bener. Pernah Gokil. di sepatu. Ada yang ya macam-macam sih anjir ya, kalau lihat di panggung Panturas. Aneh anjir, orang-orang tuh ininya Ada yang mau perahu karet ya segala macam. ada yang pakai kacamata renang. Selancar. Terus ada yang minta tanda tangan tapi di baju apa gitu ya, band lain dah. Terus ada yang ini pengen tukeran baju tuh sama si Acin, ada waktu itu. Tukeran tuh, bener tukeran. Si Acin tuh lagi pakai baju apa ya, maternal gitu. Oh. Terus kayak, ayo bang tukeran sama saya gini-gini baju. Pasti ente sih. Detik ting, jadi nggak cukup. Kesangan ongkoh kayak gini kan. Pasti Ya, gitu. apalagi yang apa stage act-nya kayak Panturas pasti ngesang pisan lah gitu. Kesangan Maksudnya. pisan. Jadi gitulah macam-macam anjir, aneh sih. Lanjut Kak. Ini sebelum kita antar terakhir ke yang tadi yang apa secara pertanyaan personal dan ringan-ringan, ini terakhir mungkin ya. Kita bahas Panturas. Tanggapan Mas Kuya sendiri itu terkait misalkan fans yang udah ngikutin band itu dari yang masih kecil, terus tiba-tiba udah gede dan mereka ngerasa anjir band orang nu baheula naungan orang hukum nu apal ya. Itu gimana tanggapannya gitu? Menanggapi karena kan sekarang banyak ya kayak misalkan yang dulu taunya White Shoes gua doang nih, sekarang tiba-tiba ngeluarin vinyl jadi semua orang tahu. Jadi nggak suka. Pindah ada tanggapan. Iya. Pribadi dulu aja deh mengenai Kalau saya fenomena sah-sah seperti aja itu. sih. Sah saja. Kita nggak bisa ngejudge selera orang kan. Betul. Kita juga nggak bisa ngejudge pilihan orang. Betul. Gitu aja. Kalau saya pikir sih, kalau pasti sebel-sebelnya pasti ada lah gitu. Emang gitu meren ya. Iya. Ya jadinya kalau saya dari perspektif yang nggak punya pilihan lain ketika karya dirilis, ya itu udah Dilempar ke publik ya. udah urusan yang dengerin aja lah gitu. Kalau kayak misalkan ya Panturas juga ya ngerasa sih ada beberapa yang dulunya ngikutin gitu, pas sekarang udah mulai meluas, kayak udah mulai apa narik diri gitu ya. mulai males, cuman kadang-kadang berubah jadi bentuk yang lain. Jadinya apa contohnya misalkan ya mereka nggak ikut kita nonton tiap hari kita main, cuman dia ketika ada urusan di kantornya, misalkan dia kerja di mana, Panturas aja nih. Jadinya kan jadi bentuk lainnya. Jadi ya banyak lah maksudnya ya saya juga gitu. Jadinya punya bentuk lain gitu, misalkan kayak lu ngefans sama White Shoes misalkan. Gua ada misalkan waktu zaman di Lubel gitu. Pengen ada White Shoes dong gitu kan. Maksudnya kayak orang nggak yang tiap hari nontonin ya kan, atau yang band Bandung siapalah gitu, The Milo atau siapa gitu. Nggak tiap
tiap hari. Ya. Cuman ketika ada kesempatan Mau datengin beliau mau, gitu ya. mau datengin apa yang orang suka nih. Dan kebetulan inline sama brand yang orang pegang atau dengan proyek yang lagi orang garap gitu. Jadinya kalau emang suka sama musiknya mah kan suatu saat pasti Ingat lah. Ya. Dan bisa nge-support di bentuk yang bentuk lain. yang lain. Ya, setuju sih. Karena mungkin bisa aja orang yang datang nonton Panturas itu belum tentu mereka beli rilisan fisiknya. Ya. Dan yang beli rilisan fisiknya pun belum tentu juga datang ke Panturas Betul. juga itu sih. Terus Saja baru nonton pertama kali Panturas kan. Gitu. Terus kayak ada juga yang nggak nonton tapi tiap rilisan Panturas pasti beli. Ya. Mau semahal apapun ada yang gitu juga ya. yang kayak gitu. Jadi ya udah kayak kita nggak bisa ngejudge, kita nggak bisa Ya betul. kontrol juga jadinya ya udah. Yang ngamatin terserah sosmednya aja mungkin ya. Iya gitu. gitu. Oke. Hasun tadi. Perpanturasan tadi orang juga mendengarnya kayak anjir berat gitu ya pertanyaannya. Santai. Ternyata Panturas tuh tidak sekompleks yang kita bayangkan, tidak seambisius itu, dan dalam mereka membuat karya juga ternyata bisa dibilang unik juga Gip ya. Mungkin rezekinya ya banyak. Rezekinya gitu. banyak. Karena mungkin jadi dari kayak gitu. kenoting tulusan dan ke ya Ya. udahlah gitu. Dikasih Itu jalan jadi dikasih jalan Allah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman kalian bisa diamalkan ya tadi Ya, yang betul. Mas Guya Bisa bilang jadi manfaatkan panutan. 5 menit dalam hidup kalian tuh siapa tahu 5 menit itu yang merubah hidup kalian. Betul. Enggak tahu Oke. juga kan ya siapa. Bener. Nah kan Mas Guya ini dari Jatinangor ya, dari Jatinangor. Berarti di Bandung juga udah cukup lama ya Malang Melintang. Betul. Seperti biasa di segmen terakhir kita pasti nanya rekomendasi makanan, minuman dan juga musik atau album. Musik atau album dari bulan ini. Di Bandung ya, jadi ketika orang luar datang ke Bandung tuh Ya. bisa nyobain. Nah, buat dari Mas Guya sendiri makanan dulu deh, makanan rekomendasi Ya, Mas Guya. rekomendasi. 3 kali ya? Bebas lah berapa aja lah, Oh. mau 3, mau 2 sekiranya yang Nah, lo ke boleh. Bandung cobain makanan 3 ini. kuliner mungkin atau 3 coffee shop ya. Atau tempat makanan oke boleh sob. Oke, makanan ya. Saya sedang dalam misi pencarian mencari siomay terenak Di Bandung. Di Bandung. Bandung. Nah, kalau ada yang tahu komen. Ya, siomay. Siapa? Saya nyebutnya bakso tahu sih ya sebenarnya. So tahu ya sih. Tapi kan orang di luar Bandung nggak ngerti bakso tahu. Bakso tahu jadi tahu bakso ya. Tahu bakso, ya. Bakso tahu ya ini apa siomay. Ada 3 kandidat lah yang sejauh ini ya. Yang masuk radar ya. Yang masuk radar mungkin bisa berganti-ganti setelah saya menemukan yang lebih enak. Cuman ya so far kayaknya ini nih enak dan well crafted gitu. Yang pertama siomay tulen Situ Indah. Siomay tulen Situ Indah. Wah, belum pernah euy. Hah, belum pernah. Belum pernah. Jadi mana-mana. Oh, ada mana mereknya Situ Indah. Enggak, siomay tulen. Tulen. Oh iya tahu tulennya belum nyoba. sering Belum lihat nyoba. kan, tapi kan- Sering lihat. Belum nyoba tapi euy. Nah, nggak tahu orang mungkin ini bisa disebut terlalu turis atau enggak ya, cuman itu enak gitu. Ya. Dan well crafted gitu. Di mana-mana ada. Kalau kalian yang misalkan nggak sempat ke Bandung tapi lewat tol, ada di kilometer 125 menuju Jakarta. Kilometer 125 menuju Jakarta. Siomay tulen. Siomay tulen. Siapa tahu nggak yang orang Jakarta Iya. nggak sempat di Bandung kan ya. Ya, Pas pulang bisa. buat kalian yang nggak suka kecap, pakai kecapnya. Beda kecap. Enak, yang bikin enak tuh kecapnya gitu. Mungkin bumbu rahasianya di kecapnya. Siomay Siomay tulen. tulen, oke. Ada 3 kan siomay tulen. Yang kedua, orang baru nyobain kemarin. Ini, enak juga nih gitu. Namanya siomay Shinchan. Siomay Shinchan. Siomay Siomay Shinchan. Nah, Terus pas lihat gerobaknya ini ada gambar Shinchan. Shinchan. Heeh. Di mana tuh lokasinya? Itu di Lengkong. Di Lengkong. Heeh. Siomay Shinchan. Gerobakan. Gerobakan. Heeh. Siomay Shinchan. Lengkong belah mana spesifik siapa tahu ada yang mau nyoba nih. Cari aja di Google. Oh, ada juga. Ada Lengkong. Ajis, mantap. Di Grab ada. Siomay Shinchan Lengkong. Nah, oke. Itu harganya lebih murah daripada affordable lah ya. dibanding tulen lebih murah. Kalau Oke, tulen oke. tuh kan kayak 7.000 gitu kalau nggak Ya. salah. Kalau Shinchan tuh 3.000. Jadi 50.000 bisa dapat banyak gitu. Ya. 6.000 dua lah. Bisa. 6.000 dua. Nggak ada. Terus Oke. yang satu lagi siomay Mang Ade atau siapa gitu ya di Jalan Ternate. Siomay Mang Ade kayaknya pernah deh lupa Iya. Ternate. Oke, Oh. oke. Banyak sih yang rekomen orang Bandung ya, yang kayak kalau orang nongkrong, aing lagi nyari bakso tahu nunggunya di mana sih? Tata di Jalan Ternate ngeuna kuy cobaan. Oh, oke.
Oh boleh cobain. Siomay emang ada saya ternate. ya boleh lah. Maksudnya Emang suka pisan siomay Mas Kuy atau gimana itu? iya saya dulu saya baru suka masakan Padang, baru makan masakan Padang tuh kuliah. Beneran? Wah, Beneran. anjing. Terus Fakta nih, fakta nih. makan daging ayam teh SMP gitu. Oh, Jadi sebelumnya mah yang saya makan bakso tahu. Oh, jadi Yang- terbiasanya kayak gitu ya. Oke. Jadi ya oke, udah oke. saya sukanya tuh. Oke. Pas saya kayak di Jakarta teh belum nemuin nih Ya. siomay yang enak gitu. Jadi ketika datang ke Bandung teh Ya. seenggaknya adalah satu hari atau Memang pulang sengaja. masih bisa mesen gitu siomay gitu. Nah, itu salah satunya tuh. Oke. Jadi dari kecil mungkin emang biasa makan itu jadi kegede kayak jadi mengkurasi sendiri gitu ya. Jadi tadi makanan spesial somai ini pertama kali ya. Rekomendasi makanan somai semua. Sekarang minuman bebas, boleh coffee shop, boleh waktu itu sempat ada kayak asam Jawa yang gitu-gitu. Ya. Susu murni kah atau bir peletok, Sumur, apapun bir itulah. peletok, apa ya? Minuman. Kalau di Bandung yang top of mind saya kalau pengen minuman-minuman segar gitu ya. Coklatnya Drizzle tuh enak sih ya. Oh benar, itu benar. Orang suka juga kalau ke Drizzle pasti beli coklat, nggak beli yang lain. Ya, padahal kan namanya Drizzle Kopi Coffee, ya. ya benar. Tapi yang lakunya Coklatnya coklat. enak semua, Ya. anjir ya itu Drizzle Drizzle. Coffee. Wow, Coklatnya. West Java. Oke, boleh dicoba. Di semua Drizzle Iya enak ya. semua Drizzle lah. heeh. Saya waktu itu yang di deket pinggir jalan tuh apa ya? Yang jalannya tuh asri enak. Cuman kayak udah nggak ada sekarang. Udah pindah. Udah ya. pindah. Itulah. Kalau kopi apa ya? Jarang Kopi teh banyak ya, terlalu banyak di Bandung orang jadi bingung. Oh, Purnama tapi lupa rasa kopinya ya. Aroma sih jelas mah aroma ya. Aroma, Cuman ya. terlalu turis nggak tuh? Terlalu turis kan? Gak apa-apa kan udah di Jakarta ya sekarang ya. Iya. Cuman kayaknya ya itu si Drizzle boleh sih tuh. Drizzle coklat boleh dicoba. Setelah sekian lama nggak ada rekomendasi coffee shop, muncul lagi sekarang rekomendasi coffee Iya. shop. Ntar di sini siapa tahu video nextnya ada. Iya. Di sini kan coklat. Ya jadi Norm Alun Nusantara mendukung UMKM ya. bisa. Ya, DM aja nomnya ya mungkin bisa. Salunan boleh. Oke. Ada lagi mungkin Mas Apalagi Kuy? ya, udah sih. Yang paling yang kayak coffee shop yang lumayan kepikiran mah kalau es kopi susunya si Northwood anjir karena orang dulu di Setiabudi Northwood. kali ya. Oh Jadi iya. yang Jadi sering minum itu. yang sering Oke. kayak ya itu kayaknya pakai susunya tuh susu bukan susu yang biasa gitu, susu Fresh ada gitu ya? kelapanya lah gitu Oh, kayak iya. jadinya lumayan beda lah ininya creamy banget gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya makanan, minuman udah makan. Apalagi ya? Minuman udah ya makan. Udah sih. So far sih. Makanan dan minuman tadi dari Mas Kuya, minumannya tadi Drizzle coklat sama aroma ya, berarti. Ya, Aroma sama Northwood es kopi. Es kopi Nadira. Iya. Nah sekarang ke selera musik anjir. Mungkin yang Anjir. sekarang yang lagi didengar gitu atau misalkan buat di share ke teman-teman Ya. satu album atau boleh lagu juga yang harus para pendengar coba dengar. Kira-kira Karena apa? sekarang saya lagi digging Sundaan, jadi saya coba ini kali ya, apa ngerangkum lah apa aja yang menarik gitu. Pertama Wandi Group. Wandi Group, oke. Wandi Group di Butohejo. Buta Hejo, ada, oke. ada lagu Kuriak. Kuriak, guys, itu. Kalau bahasa Indonesianya renov ya, merenov. Itu kan Bikin Kuriak rumah. tuh apa ya? Babangun, bangun rumah ya. Iya, Renov rumah. Kuriak. Oke, Wandi. Kuriak. Banyak sih sebenarnya yang lagu yang keren. Papanting keren. Papanting ya. Eh, Papatong juga keren. Papatong keren, Jang Jawokan, Jang Jawokan keren. suka orang. Jadi itu tuh Sunda tapi psychedelic tapi Progresif juga ya. progresif juga. Tapi nggak jelimet banget. Masih isi listening. Masih bisa dinikmati lah buat orang yang baru masuk gitu. Ya. Baru masuk pengen early entry-nya lah bisa lah gitu. Terus Wandi Group satu. Terus apa lagi ya? Oh ini Madesia Group. Malaysia Group anjir, Bandung lagi ya, Jawa Barat. Madesia Group
albumnya Irama Sunda 77. Irama Sunda 77. Ya. Oke. Ada susah-susah ini mah. ada lagu judulnya Silih Cawat. Silih Cawat. Heeh. Belum Anjir dengar itu malah. mana Orang keren belum sih itu ada aroma kalau suka flute kayak Herbie Man itu adalah Tapi Sunda. tapi Sunda Oh, Cuman Silih ada- Cawat. Silih Cawat. Oke. Terus siapa lagi ya? Madesya Group, One Day Group. Ada Rusli mungkin. Kalau yang sekarang juga boleh. Ada ini. Tar Madesya Group. Orang juga kalau ditanya gini pasti bingung soalnya. Oh ini Di jalan baru inget. ada Jaipongan, Hmm. rilisan Jaipongan, tapi pakai muk. Jadi kayak Anjing. ada tipis-tipis sih, Yeah. cuman kayak, wah gila ada Anjing. judul. Nah judulnya Bonceng Dong nama. Bonceng dong. Itu apa artisnya? Det Hidayat bukan? Deti Kurnia. Deti Kurnia itu siapa ya? Pokoknya Bonceng dong ya. Bonceng bukan Deti Kurnia siapa ya? Lupa lagi aing. Nantilah mungkin kalau Iya. searching dulu. Ntar saya searching dulu ya biar ini Verified ya. biar verified biar bener tuh. Pokoknya dia yang produsernya itu Mai Sumarna. Oh, Malaysia lagi. Malaysia. Pantesan. Ya. Bonceng Dong. Deti Kurnia. Oh, Deti Kurnia. Lihat Deti. cover albumnya. Yang ini. Oh, Bonceng dong. Oke, berarti bisa Heeh. siapa tahu jadi mahal nih gara-gara nanti dikasih tahu Mas Kuya ini ya. Wah ini saya beli dulu. Sekarang. Bonceng dong berarti itu ya dari Deti Kurnia. Deti Kurnia tuh kalau orang dengerin kan sama si Eki tuh main perkusi. Jir ya mah Jaipong Joyland. Anjir. Wah, orang juga belum dengar soalnya orang belum dengar. Jaipong Joyland. Mungkin ini yang bakal digarap Panturas selanjutnya mungkin yang gini-gini. Ada Jaipong mungkin. Joyland. Ada sari-sari itunya teman nggak yang Jaipong juga sih. Iya. Terus paling yang kemarin cari itu ini tapi bukan Sunda sih, cuman Indonesia, cuman menurut orang aneh nih. Tanti Josepa. Tanti Josefa ya, Tanti Josefa yang Berlalu Sudah judulnya. Aduh, belum dengar juga. Itu ini gimana itu musiknya? Mana tahu lagu Waiting Room Fugazi kan? Nah itu jadi plek-plekan lah anjir. Suara bass line-nya. Tadi apa? Tanti Josefa? Tanti Josefa judulnya Berlalu Sudah. Berlalu Sudah. Anjir, Tanti Josefa judulnya Berlalu Sudah. Ya, itu. 4 berarti ya. Ada 4. lagi mungkin? Satu lagi biar 5 top 5 lima lagi. Sundaan lagi nih. Ini sedang saya cari nih ininya. Rilisannya. Aku dulu nanti yang beli kalau ada. Nggak jadi berarti. Nanti bisa kita bantu cari. Tolong ya, tolong ini. Aman. Ada Wiwi Yuningsih. Wiwi Yuningsih. Albumnya apa itu? Albumnya Hate Ngalang Layung judulnya. Anjir, bener. Hati kalau Wiwi Yuningsih. Dan itu adalah translate versi Sunda dari Hati Lebur Jadi. Oh, Hati Lebur Jadi Debu Arianto ya, Jamal Semua Mirdad. track termasuk Pelangi Cinta disundakeun. Oh, anjir. Soalnya ulang tahu ada bahasa Jawa. Iya. Rilisan tahun berapa ini? Pasti ya, pasti 70 udah akhir 80 iya, awal. 80-an kayaknya. Soalnya orang tahu album itu tuh ada versi Jawa, tapi orang baru tahu ada versi Sundanya. Ada versi Sunda. Wah, kita bikin nanti Pelangi Cinta versi yang biasa Jawa Sunda. Itu. Yuningsih nanti kita bantu cari. Ya, tolong ya. Aman. Pasti kamu beli duluan dong pasti. Tenang. Kita juga aman. Buat Mas Kuya. Kalau teman-teman juga ada yang punya si Wiwi Yuningsih Hati Dung Ngalang Layung ya, bisa nanti DM aja langsung. Iya. Mas Kuya. Mohon saya sedang mencari. Tuh ya. Mungkin kalau dari saya sih kayaknya sudah lebih dari cukup. Karena mengingat ya, takutnya ini sibuk ya Mas Kuya. Terbentuk jadwal Gitu ya. Kita juga sangat berterima kasih di tengah-tengah kesibukannya. Pas banget lagi kemarin Panturas main di Bandung dan alhamdulillah acaranya rame. Mungkin ada satu kalimat atau apa gitu ya petuah kata-kata penutup buat para diggers.
Indonesia Atau lama. buat para ABK gitu. Ya gitu deh. Ya gitu deh. Apa ya? Pokoknya gitu deh. Pokoknya sukai apa yang kamu lakukan deh. Oke. Terus digali aja terus. Nanti juga nggak tahu jadi apa, nanti bakal jadi apa-apa gitu. Betul. Nggak tahu jadi apa, nanti juga jadi Apa-apa. Betul, Anjir, betul. quotes itu buat caption Tetap anjir. konsisten lah ya. Tetap konsisten karena ya setelah kita dengar tadi Panturas bisa jadi salah satu contoh buat kalian yang Betul. bingung mau mulai dari mana Betul. dan bingung mau ngapain. Ya, Oke. asal jalan dulu aja. Asal jalan dulu aja. Terima kasih banyak Terima kasih Aku juga ya, aduh. Mas Kuya atas waktunya. Dia yang pertama kali bantu Top 5 dan sekarang bantu juga buat jadi bintang di tamu Malaria Malaria. ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah Terima menyaksikan kasih juga Malaria. buat Grammars dan juga Norm, yang telah Alhi, menyediakan Nabil tempat. dan semua orang-orang di balik layar. Semoga Malaria selanjutnya Apa ya? bisa lebih proper lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Bunga cinta dan ku simpan
tiada ku sangka berjumpa dengan dirimu. Dua manusia saling memandang di sela bias rembulan. Entahlah mengapa pandangan matamu terlihat begitu mesra. Oh, malam itu tiada terbayang bercanda dengan dirimu. Kita bicara dari hati ke hati di sela bias rembulan. Entahlah mengapa kata-katamu terdengar berbunga-bunga. Oh, salahkan rembulan karena bersinar di antara kita.
mentari di hati. Akankah kau bias sinar kasihku kala dirimu ku rindu. Hati ini tak menentu, ku inginkan pelukmu. Oh, aku cinta padamu. Oh, kekasihku, masihkah kau ragukan asmaraku? Bila ku tersiksa tanpa cintamu, kan hanya kasihmu yang ku harapkan selama ini. Kan hanya untukmu ku persembahkan cinta kasihku. Saat bercinta denganmu, oh, oh, kau katakan sayang di pelukanku. Biarlah dunia asmara jadi saksi cinta kita, ku ingin kau bahagia. Oh, aku cinta padamu. Oh, kekasihku, masihkah kau ragukan asmaraku? Bila ku tersiksa tanpa cintamu, kan hanya kasihmu yang ku harapkan selama ini. Kan hanya untukmu ku persembahkan cinta kasihku. Kan hanya kasihmu yang ku harapkan selama ini. Kan hanya untukmu ku
bersama. Bersama kita benar mahligai bahagia. Doakan setiap masa keberkatan berdua. Pengalaman kita tentu tiada tandingannya. Tangisan tawa bersama. Usahlah ragu di antara kita, karena kau milikku dan aku milikmu. Kita bersama selama-lamanya. Kau segala
sapa suaramu sejukkan relung hatiku. Kasih, peluklah erat diriku. Aku mulai merasa ada yang tak biasa berdebar di dada. Inikah cinta? Hayalanku melayang, dirimu selalu terbayang hingga terbawa dalam setiap mimpiku. Ketika cinta terjadi, kenyanglah asmara di dada. Terima dan
tiada nyenyak, selalu teringat oh dirimu. Inikah oh namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Oh, aku malu, aku malu, aku malu. Oh, 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 oh. Tiap kata kau ucapkan terasa indah saja, selalu teringat dan tak lupa. Kau katakan kau sayang pada diriku kasihku, masih banyak lagi rayuanmu. Inikah oh namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Aku malu, aku malu, aku malu. Oh, 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 oh. Inikah namanya insan sedang jatuh